Ya intinya poinnya begitulah, kami menolak. Ya. Ayo menyerahkan ke kita, udah kita serahkan ke Pak Ketua saja, ke DPR saja untuk kirim surat kepada Presiden, tembusan DPR, ini macam-macam lah. Assalamualaikum Mas Yon. Salam ya. Ketua DPRD. Saya lagi sibuk ini. Enggak. Waduh. Ya mungkin ini jandoman Mas Yon. Oh, Jandoman Ketua. Iya, ini mungkin masih membahas soal rata-rata di semua daerah yang kena imbas adalah kantor DPRD. Nah, termasuk DPRD Kabupaten Pasuruan. Ya. Alhamdulillah kemarin memang gak ono sing sampai ngobong kelaras. Oh, aman, ada aman, yang tapi aman gitu. Insya Allah, dan ya saya sudah antisipasi dan alhamdulillah tidak ada. Ya, langkah yang kemarin diambil oleh DPRD Kabupaten Pasuruan setelah mendengar beberapa dengar pendapat katanya dengan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law ini, kemudian kemarin juga ada aspirasi dari masyarakat. Sepertinya DPRD juga mengeluarkan sikapnya ya untuk kemudian berkirim surat atau gimana? Ya. Mungkin dijelaskan. Ya, mungkin yang kami ambil itu lebih cepat ya dari teman-teman di daerah lain ya, karena kami meresponnya itu kan hari Selasa ya. Ya. Jadi sebelum ada demo besar, kan dan hari sebelum tanggal 8 kan? Berarti ya. Oh belum, hari Selasa. Hari Selasa itu tanggal 6. Hari Selasa teman-teman buruh sudah ke DPRD. Pimpinan serikat pekerja, konfederasi dari beberapa serikat pekerja itu kan ke kantor, ditemui oleh teman-teman Komisi 4 dan saya juga ikut menemui. Kemudian kita dengarkan aspirasinya apa. Ya sebagian besar kan menolak lah, intinya menolak. Tapi saya sampaikan juga waktu itu, saya sendiri juga belum baca lengkap kan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya ini yang menarik memang, karena undang-undang itu undang-undang paling tebel ya. Orang sekelas Panjenengan aja. Gabungan dari sekian undang-undang dirangkum jadi satu ya, dan kemudian apa mani arek-arek ya, uang hampir 1000 halaman. Itu kan hampir 1000 halaman gitu, apa mocone gitu lah. Tapi kan sebagian sudah disarikan dari beberapa pengamat, juga dari beberapa media mainstream, terutama media nasional juga menyarikan beberapa poin itu, disandingkan dengan beberapa berita yang katanya hoax ya, melalui WhatsApp yang beredar. Itu kan ada 12 hoax ya yang termasuk yang katanya pesanan dihapus, cuti hilang gitu dan sebagainya. Ya, cuti hilang, terus PHK ada pesangon, terus karyawan itu PTSL, macam-macam lah, banyak lah. Dan itu ada penjelasan penyandingnya lah. Terus saya akhirnya saya juga aktif di grupnya dengan beberapa pimpinan serikat ya. Saya coba sama ngamuk maksudnya dalam diskusi. Aspirasinya sampean loh, sampean aku yang sampean minta tak tanda tangan yang merem. Bener, saya tidak saya baca kok. Loh ya, sampean gawe sendiri. Tak tanda tangan nih wes, wisi apa ya tak tanda tangan ini. Waktu itu akhirnya saya tanya, mana yang sampean sampaikan, keberatannya apa? Kan biasanya mereka bikin draft tuntutan pernyataan atau press release. Dia belum ini, waduh kami belum sih ya. Aku siap tanda tangan sampai nggak gawe ya. Karena undang-undangnya baru malamnya kayaknya ya, baru malamnya disahkan, besoknya sudah bergerak begitu ya. Besoknya langsung bergerak. Mungkin kami belum siap. Ya intinya poinnya begitulah, kami menolak. Ayo menyerahkan ke kita, udah kita serahkan ke Pak Ketua saja, ke DPR saja untuk kirim surat kepada Presiden, tembusan DPR, ini macam-macam lah. Sudah begini aja, biar staf kami yang buat draftnya dari hasil ini, nanti sampean lihat PFH cocok mana yang dikoreksi, ini begitu. Hari itu juga sudah saya tanda tangani hari Selasa itu. Hasilnya sudah kita share ke semua pimpinan serikat pekerja. Kemudian bukti diterima oleh Sekretariat Negara, oleh Setnek itu baru Selasa ya, karena baru Rabu pagi. Rabu ya, karena Selasanya
sudah sore, nggak masuk itu. Email kita baru Rabu. Nah itu kemudian direspon oleh teman-teman serikat pekerja untuk tidak melakukan aksi lanjutan karena mereka udah janji kan. Dan kalau kita udah direspon dan disampaikan ke Pak Presiden, kita tidak akan melakukan aksi demo. Paling insya Allah hari Kamis mungkin teman-teman sebagian katanya mau ke Surabaya. Makanya saya kemarin kaget dikabari, Pak ada demo di kantor loh. Oh demo, teman-teman janjinya nggak ada. Ya ada. Sebelum demonstran datang itu pagi Pak polisi udah ngapain? Lu nggak ada pemberitahuan, sama kata polisi. Juga nggak ada pemberitahuan ke kita, tiba-tiba pagi langsung ngabari mau demo. Nggak ada informasi. Surat maupun informasi apa nggak ada. Nah, sehingga kita menduga, karena saya juga mantan aktivis ya. Mantan demonstran mantan juga. Mantan tahu demo sampai tekan Jakarta. Jadi insting feeling itu kan ada ya. Oh berarti ini ada komunitas lain, kelompok lain yang akan bergerak di luar komunitas buruh. Oh ya. Gitu. Saya bilang gitu ke polisi. Nah, polisi juga sama. Iya Pak, intel kami udah jalan, katanya juga ini di luar yang akan bergerak yang di Pasuruan ya. Murni mahasiswa sama anak-anak macam-macam lah. Gabungan kelompok. Benar juga, kita cek ke buruh nggak ada, katanya nggak ada yang turun di Pasuruan, mereka semua ke Surabaya. Itu pun hanya sebagian. Dan kita lihat di beberapa daerah kan memang begitu, sama polanya. Sama polanya. Kalau surat kami sih, kami prosedur saja karena aspirasinya begitu. Kita minta waktu itu dalam surat kalau nggak salah poin-poinnya pada Presiden untuk menangguhkan untuk pengundangannya, itu ya. Ya menangguhkan pengundangannya dan mengkaji ulang. Mungkin ada beberapa poin yang perlu direvisi. Tapi tentu kalau sudah disahkan DPR kan nggak bisa, prosedurnya kan melalui Perpu atau judicial review oleh pihak lain. Mekanismenya hanya ada itu. Nah kemudian kalau kemarin itu jadi belum tahu ya Dewan juga tuntutannya apa, mintanya apa, akhirnya tidak tahu teman-teman kelompok-kelompok mahasiswa dan beberapa. Nggak ada juga, saya tanya kemarin mereka minta apa, nggak ada juga Pak, nggak ada. Maksudnya nggak ada rilisnya, nggak ada surat tertulisnya mau apa yang diaspirasikan. Yang jelas dalam itu ngapain gitu ya. Kalau di demonya ya mintanya ya dibatalkan lah undang-undang. Ya batalkan siapa yang buat? Bukan kita yang buat, kan DPR RI. Kita kan hanya bisa menyampaikan, misalkan ada aspirasi kita teruskan gitu ya. Nah, terus mereka juga ditemui nggak mau juga. Jadi aja dialog nggak mau, udah di luar saja orasi pidato. Berarti mereka guyon saya, latihan demo balik. Arek-arek latihan demo balik, apa diskusi nggak mau. Ya mungkin mereka hanya meluapkan unjuk rasanya wis ke semuanya, tapi tempatnya pinjam di situ mungkin bisa jadi. Ya tempat di DPR itu kan paling strategis Mas Ogi. Paling strategis. Satu, jalannya jalan nasional ya. Jadi seakan-akan sudah bisa dilihat dan akan menjadi magnet dan akan jadi berita, jadi angle yang besar. Kalau misalkan demo kantor bupati kan di dalam kota dan nggak kelihatan apa-apa. Ke DPRD kota juga nggak menarik katanya. Ya, makanya artinya di sini DPRD Kabupaten sendiri sudah menyetujui ya terkait dengan pasal-pasal yang diajukan oleh teman-teman buruh yang dianggap kontroversi ya. Tapi ini memang khusus buruh saja ya, karena beberapa pasal kontroversial itu kan ada beberapa yang itemnya terkait pendidikan meskipun tidak sentuh. Tapi nggak ada ya yang minta secara keseluruhan ke Dewan untuk. Nggak ada. Hanya buruh berarti. Kemarin juga hanya buruh, dan teman-teman buruh sendiri juga kemarin kan nggak siap poin-poinnya apa saja itu. Akhirnya saya buatkan secara umum gitu, secara umum. Tidak detail per pasal. Mestinya kan kalau mau melakukan protes kan lebih detail ya. Apa yang diproteskan, pasal ini, keberatan ini, sekalian di judicial review lah. Karena sudah ditok kan. Ya memang karena tapi memang sangat cepat sekali. Saya bersyukur tidak ada ya, sampai ya nggak sampai seperti yang lain ya, yang di Jawa Timur sepertinya yang paling keras kalau di Jawa Timur kayaknya di Malang sama di Batu ya. Itu nanti akan seperti ini Pak Dion. Kalau terjadi anarkis
wis gak gelem tuntutannya ya gak ngerti ya bahasanya ya. Karepe opo? Kan akhirnya Ya, juga gimana? saya setuju, satu sisi saya setuju ya dengan yang tadi malam Menko Polhukam ya, sikap negara lah. Oh ya. Sikap negara ambil biar jelas gitu loh, mana yang aspirasi murni untuk perbaikan undang-undang Ciptaker ini, mana yang aksi anarkis yang betul-betul disiapkan. Menurut saya, feeling saya ini sebagai mantan aktivis ya, jadi gerakan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan sebagian ya ditunggangi ya, karena memang banyak yang masuk di situ, atau bukan bisa tidak ditunggangi, memang melakukan. Itu menurut saya disiapkan agak lama. Nggak bisa sehari semalam bisa bikin gerakan semasif itu ya. Cuman tinggal cari momen itu aja, momen yang pas yang bisa meledakkan emosi massa ya, emosi masyarakat ya, undang-undang Ciptaker ini dengan menciptakan hoax atau berita yang yang sensitif lah. Saya tanya kan ke buruh aktivis itu lah, sampean soal PHK kan masih ada kan, masih ada pesangon, jasa kerja dan lain. Iya ada sebenarnya. Cari salah satu pimpinannya ada mas. Ya ada. Memang tapi jumlahnya itu ya jumlahnya berkurang. Nah soal jumlah itu kan soal negosiasi. Oh iya. Ya kan soal kesepakatan. Itu kan mungkin pemerintah cari jalan tengah kan begitu sih. Ya. Undang-undang pemerintah itu kan mampu sekian, kemudian yang sisanya. Iya. Sisanya kita ini kan sebagai pembuat perda lah kalau di daerah itu kan cari titik tengah penyeimbang dan mau kepentingan stakeholder dari semua masyarakat kan begitu. Kalau mau itu kan harus di tengah Pak Yogi. Iya benar. Karena undang-undangnya satu orang undang-undang kan untuk seluruh Indonesia. Kalau perda misalkan untuk seluruh rakyat Kabupaten Pasuruan, maka harus mendengarkan dari semua pihak itu. Misalkan di perda di Pasuruan ya, perda tentang parkir misalkan, kita juga harus mendengarkan semua pihak. Ya, mendengarkan tukang parkir, mendengarkan yang punya mobil. Iya. Ketenaga kerjaan yang ngrungokno burune, yang ngrungokno pengusaha kan. Iya, ngrungokno pengusaha kan begitu juga. Mendengarkan masyarakat juga, mendengarkan banyak pihak yang harus didengarkan. Nah, pemerintah harus di tengah, cari titik keseimbangannya. Lah kalau misalkan pesangon lah iso buruh nuntut 100 kali gaji, ya mesti ae jare pengusaha. Ya wis sakarep-karepmu aku minggat ae. Iya, yang bahaya kan misalkan yang bahaya Pak, UMK ada demo pengusaha. Misalkan setelah UMK, ada demo buruh, nanti ada demo pengusaha. UMK dari 4 juta sekian, udah nggak bisa, pokoknya mogok kalau tidak 10 juta dari pengusaha. Ya sakarep-karep wis aku tak dolin ae nang Vietnam nang misal. Makanya harus ada titik tengahnya. Kalau pengusaha tentu ya oleh iso UMK lah iso 2 juta era jok larang. Nah itu perlu fungsinya pemerintah. Lek 2 juta rakyatku gak mangan, Bro, kan ngono. Iya. Makanya harus ada titik keseimbangan. Kalau inti dari titik keseimbangannya saya tidak bisa menjawab karena saya bukan pelaku ya, bukan pembuat. Karena mencari sesuatu yang benar-benar seimbang itu kan juga harus benar-benar, makanya sehari ini harus terlibat di dalam ya. Tapi memang ada proses Pak Dion. Mungkin ini juga jadi pembelajaran juga buat DPR dari kabupaten juga. Bahwasanya memang mengeluarkan sesuatu ini harus pada momen yang tepat dan suasana yang tepat, kondisi yang tepat. Ini sepertinya ada titik di mana kemudian wah ini pas ngetok nodok ini gak tepat. Ya itu juga yang menurut saya yang memicu ya yang mudah menyulut. Itu memang DPR RI saat pengesahannya kan malam hari ya. Ya malam hari dengan kondisi juga di tengah. Yang kedua ditarik. Katanya kan jadwal semula kan tanggal 8. Ya. Dimajukan. Meskipun itu juga boleh, tapi kan masyarakat maupun serikat pekerja atau yang lain ya,
menganggap wah ini maling-malingan apa maling-malingan kucing-kucingan ya maling-malingan kucing-kucingan lah. Jadi meskipun itu juga boleh kan itu kan. Jadi ini pelajaran berharga lah saya lihat semalam di Jakarta luar biasa itu ya, luar biasa anarkisnya. Ini juga menyuarakan sesuatu di sisi lain juga dengan kondisi yang seperti ini juga situasi politik, keamanan, suasana juga katanya dengan kondisi kesehatan masa pandemi juga harus. Ini yang menjadi dalil yang agak sering diulang-ulang oleh pemerintah pusat ya, baik oleh Menteri Tenaga Kerja, oleh Menko dan lain-lainnya ya. Jadi undang-undang ini lebih juga ingin memberi peluang sekaligus kepastian bekerja bagi yang belum bekerja. Itu saya menarik itu Mas. Artinya pemerintah serius merespon angkatan kerja kita yang setiap tahun 2,5 juta itu 3,5 juta ya, sekaligus ya yang sering kita sebut ini loh berkali-kali dalam diskusi bonus demografi dulu Mas Yogi. Mungkin pemerintah akan antisipasi itu dalam 5-10 tahun ke depan kan puncak demografi kita ya, angkatan makanya muda, 980 sekitar 980 hampir 1000 halaman itu kalau nanti ditimbang mana pasal kemudian yang ini nguntungno grek awak dhewe sik nganggur iki ono pasal iki akhirnya dan sebagainya kan kita juga nggak tahu. Mocoe gak jelas masalahnya. Aku dhewe itu kadang-kadang memang loh cipta kerjanya diciptakan untuk ya bagaimanapun kan jenenge cipta kerja bukan kemudian kadang-kadang memang kontroversi loh sing cipta kerja berarti nggak kerja loh ya lek sing kerja ya apa iki tambah dikurangi dan sebagainya. Nah ini di sisi itu ya mungkin ini jadi pelajaran juga. Ya terima kasih Mas Yon sharingnya pagi ini. Ya saling mendoakan, saling support mudah-mudahan. Selalu jaga kesehatannya. Informasinya sih hari ini teman-teman mau demo dari beberapa kelompok mahasiswa. Ya silakan lah, yang penting tetap. Oh ke DPRD juga ya? Ke DPRD juga. Informasi begitu, tapi suratnya nggak ada juga. Oh iya. Ya silakan lah. Informasi dari kepolisian juga mau demo lagi katanya. Ya silakan. Siap, terima kasih. Jaga kesehatannya. Oke, terima kasih Mas Oki. Salam untuk semua kru Warmo dan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya.